Sari Bulan, Nusa Tenggara Barat. Adik-adikku yang manis, ketemu lagi kita di channel Pohon Cemara. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan kisah ini, marilah kita bersama-sama untuk dapat mengembangkan channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, share, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalkan video-video kita yang berikutnya. Selamat menonton. Dahulu kala, Datuk Pandai adalah putra mahkota sebuah kerajaan di Sumbawa. Suatu hari, dia bermimpi menikahi seorang gadis yang bernama Sari Bulan. Saat terbangun, dia bertekad untuk menemukan gadis dalam mimpinya tersebut. Dia lalu berpamitan pada ayahnya. Meski berat hati, ayahnya mengizinkan Datuk Pandai pergi. Dengan menaiki kapal, Datuk Pandai meninggalkan kerajaan ditemani beberapa pengawal. Setelah lama berlayar, kapal mereka berlabuh di sebuah pulau kecil. Datuk Pandai dan para pengawalnya pun turun mencari air minum dan menyegarkan diri. Saat itulah mereka melihat sekelompok wanita cantik sedang bersenda gurau di pinggir sebuah sungai. Salah satu di antara mereka memanggil temannya, "Sari Bulan, kemarilah." Datuk Pandai pun terkejut. Wanita yang dipanggil Sari Bulan itu benar-benar persis seperti wanita di dalam mimpinya. Datuk Pandai kemudian memberanikan diri untuk menemui orang tua Sari Bulan dan mengutarakan niatnya untuk menikahi Sari Bulan. Setelah menikah, Datuk Pandai dan Sari Bulan hidup rukun. Bahkan mereka sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Sekarang Datuk Pandai berniat mengajak istrinya pulang ke kerajaan. Sebelum mereka naik kapal, ayah Sari Bulan berpesan agar Datuk Pandai menjaga Sari Bulan yang sedang hamil tua. "Jangan singgah ke Pulau Dewa ya, di sana banyak makhluk yang bisa mencelakakan istrimu." Saat kapal sudah jauh berlayar, tiba-tiba Sari Bulan mengidam makan daging menjangan. Datuk Pandai pun tak tega mendengarkan istrinya. Dia memutuskan untuk singgah di pulau terdekat dan berburu menjangan. Sayangnya, tanpa dia sadari, pulau itu adalah Pulau Dewa. Saat Datuk Pandai dan para pengawal pergi berburu, para makhluk jahat yang ada di Pulau Dewa mulai gelisah. Salah satunya adalah Kunti, makhluk jahat yang berwajah mengerikan. Kunti naik ke kapal dan menyerang Sari Bulan. Sari Bulan pun tercubur ke lautan. Untunglah Tuhan masih melindunginya. Bajunya tersangkut pada kemudi dalam air, sehingga dia tidak tenggelam. Sementara itu, Datuk Pandai terkejut melihat keadaan kapal yang porak-poranda. Saat melihat Kunti yang berwajah mengerikan, dia berteriak, "Oh, pasti istriku terkena kutukan. Ya Tuhan, aku tak sadar pulau ini adalah Pulau Dewa." Saat tiba di kerajaan, Datuk Pandai dinobatkan menjadi raja dan Kunti pun menjadi permaisuri. Sebagai permaisuri, tingkahnya amat sombong dan gila hormat. Sementara itu, Sari Bulan yang tersangkut di kemudi kapal diselamatkan oleh kerang raksasa. Kerang itulah yang membawanya ke daratan, ke kerajaan Datuk Pandai. Sayangnya, mata Sari Bulan buta. Terlalu lama di laut menyebabkan biji matanya dimangsa oleh ikan. Setibanya di daratan, Sari Bulan langsung melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Aipat. Mereka berdua hidup menumpang pada pasangan suami istri bernama Tangko. Suatu hari, Tangko pulang membawa seekor ikan. Saat membantu membersihkan perut ikan, Aipat menemukan kedua biji mata ibunya. Kini Sari Bulan bisa melihat kembali. Sari Bulan lalu mengajak Aipat untuk pergi ke kerajaan menemui Datuk Pandai. Alangkah terkejutnya Datuk Pandai ketika melihat Sari Bulan. "Istriku, lalu siapakah permaisuriku ini selamanya?"
apakah Aipat adalah anakku? Tanyanya beruntun. Saribulan lalu menceritakan kejadian yang dialaminya. Alangkah gusarnya Datuk Pandey. Dia lalu memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Kunti dan mengirimnya kembali ke Pulau Dewa. Sejak saat itu, mereka hidup bertiga dengan bahagia.